place. He's about to move up the inside of Nicky Hayden, the 2006 world champion. Hayden will run out a little bit wide. Rossi can't find a way through on that powerful Pramac Ducati. Rossi will finally make it stick up the entire... Pembalap Repsol Honda, Luca Marini dan Joan Mir masih punya banyak PR setelah menjajal motor terbaru Honda pada tes Sakedon MotoGP 2024. Tes Sakedon MotoGP 2024 di Sepang akhirnya selesai dilaksanakan pada 1-3 Februari tahun 2024. Sebelum melanjutkan pada tes MotoGP Sepang, 6-8 Februari tahun 2024, para pembalap menjalani rehat selama 2 hari. Selama masa rehat, evaluasi dan pengumpulan data turut dilakukan para test rider dan sejumlah pembalap reguler dari Honda dan Yamaha menyusul status konsesi khusus 2 pabrikan Jepang itu hingga dibolehkan ikut tes penggeledahan kemarin. Salah satu yang menjadi sorotan adalah performa Honda yang terhitung masih melempem. Dibandingkan Yamaha, Honda masih terseok-seok setelah Mir dan Marini masing-masing cuma bisa finish ke-6 dan ke-8 pada hari terakhir tes Sakedon MotoGP, Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024, kemarin. Menurut Marini, 3 hari tes Sakedon membuat dia mulai menyatu dengan RC213V. Namun adik Valentino Rossi itu tidak menampik bahwa ada kelemahan motor pabrikan Asaka, Jepang yang mulai dia rasakan. Sebagai pembalap yang dikenal paling sensitif dalam mengenali seluk-beluk motor, Marini mengungkap satu masalah yang masih dimiliki Honda, yaitu hanya terasa luar biasa saat sedang balapan sendirian, bukan sedang salip-salipan dengan motor pabrikan kompetitor. Motornya sangat mudah dikendarai, ungkap Luca Marini tentang kesannya pada RC213V, dikutip bolasport.com dari Speedway. Tapi bagusnya kalau sedang berkendara di trek sendirian, karena Anda tidak melihat performa pabrikan lain. Anda berpikir bahwa Anda melakukan pekerjaan dengan baik sampai akhirnya Anda melihat waktu lap Anda dibandingkan dengan pembalap lain. Petik 2. Meskipun motornya bagus untuk dikendarai, Anda tetap tidak bisa menikmati pekerjaan ini jika hasilnya tidak tercapai. Karena jika tidak menang, buat apa Anda akan kehilangan kesenangan dalam berkendara, timpalnya. Lebih detail, Marini mengungkap beberapa titik lemah RC213V. Masih harus berbenah terutama pada fase akselerasi dan grip ban belakang, jelas Marini. Kami juga memiliki pengalaman yang lebih sedikit di bidang aerodinamika dibanding pabrikan lain. Saya sudah memberikan banyak masukan, saran, kepada orang, insinyur Jepang dan saya berharap banyak pada mereka, tandasnya. Sementara itu, rekan setim Marini, Mir juga belum mantap dalam menjajal motor Honda di sesi Sakedon kali ini. Walau terasa lebih kencang, tetapi Mir masih belum bisa berharap tinggi. Kami memahami banyak hal selama pengujian, namun saya belum merasa siap untuk balapan pertama, kata pembalap asal Spanyol itu. Kami harus mencari tahu ke arah mana kami ingin berkembang, kata Mir. Meski kami telah menguji motor dan mesin yang berbeda, saya tidak dapat memutuskan motor yang mana yang bagus saat ini. Motor baru ini memiliki beberapa aspek positif, tapi potensi ini belum bisa kami manfaatkan secara maksimal, ucap Mir. Sedangkan di sisi lain Enea Bastianini kesal jika digantikan oleh Marc Marquez atau Jorge Martin. Pembalap MotoGP Italia, Enea Bastianini, akan memulai musim 2024 dengan berjuang untuk mempertahankan kursi pabrikannya di Ducati. Marc Marquez dan Jorge Martin adalah dua pesaing yang jelas untuk mewarisi posisinya pada 2025, sementara kontrak Bastianini berlaku hingga akhir 2024. Bastianini yang musim debutnya berseragam merah dirusak oleh cedera, tahu bahwa ia harus memulai dengan cepat tahun ini untuk menangkis tekanan yang kuat.
Ditanya apakah dia lebih waspada terhadap Marquez atau Martin yang menggunakan motor pada 2025, Bastianini mengaku belum bisa berbicara. Mari kita lihat. Saya harap itu adalah Enea Bastianini, pembalap Ducati untuk MotoGP 2025. Tetapi ini masih terlalu dini, kata Bastianini dilansir dari Crash. Martin dari Pramac tahun lalu bersikeras bahwa dia memiliki klausul kontrak yang menyatakan dia harus dipromosikan ke tim pabrikan Ducati pada 2024 jika dia memenangkan gelar juara dunia MotoGP 2023. Dia bahkan membawa satu set baju cadangan ke Valencia untuk digunakan pada tes pasca musim meskipun pada akhirnya dia nyaris kehilangan gelar. Sebenarnya saya tidak tahu. Saya hanya tahu sedikit atau tidak sama sekali, ujar Bastianini. Saya mendengar hal ini berkali-kali, tetapi secara resmi tidak ada yang memberitahu saya apapun dan menurut saya tidak seperti itu. Namun, itu tidak masalah bagi saya. Yang penting bagi saya adalah saya berada di tim ini karena segalanya selalu rumit bagi saya, ujar pembalap 26 tahun itu. Saya berada di Avintia, di Gresini, dan di Ducati, semuanya baru. Oleh karena itu, bagi saya penting untuk menjalani 1 tahun lagi dengan tim yang sama. Marquez yang mengendarai Ducati telah diperkirakan oleh sesama pembalap dari pabrikan Italia itu untuk ikut memperebutkan gelar tahun ini. Semua pebalap Ducati berbahaya. Saya pikir mereka yang paling berbahaya dari semuanya. Karena semua tim Ducati punya motor untuk memperebutkan gelar, aku Bastianini. Tetapi, kami juga harus melihat tesnya karena menurut saya KTM punya pembalap seperti Brad Binder, Aprilia punya Maverick Vinales atau Alex Espargaro yang sangat cepat dalam tes Valencia. Anda harus melihat Honda dan apa yang dilakukannya karena Luca Marini juga cepat di Valencia. Cedera bahu pada balapan sprint pertama di Portimao tahun lalu memberi Bastianini awal yang buruk dalam karir di tim pabrikannya. Namun, ia akhirnya mendapatkan momentum setelah mengalami lebih banyak masalah cedera di penghujung tahun dan memenangkan MotoGP Malaysia. Ini tentu saja merupakan tahun di mana saya ingin menyelamatkan diri. Dalam artian 2023 adalah tahun yang agak rumit. Namun, saya yakin tahun ini akan berbeda, ucap Bastianini. Kita lihat saja nanti. Tapi saya lebih tenang karena secara fisik saya baik-baik saja dan saya siap. Dia menegaskan bahwa dia tidak kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri. Tidak, saya yakin saya memiliki tim bagus di belakang saya yang juga banyak membantu saya dalam perjalanan yang telah saya lakukan sepanjang tahun lalu, kata Bastianini. Saya pikir akhir musim yang saya lakukan tidak buruk. Saya berada di level yang bagus. Tetapi saya yakin kami akan meningkatkan standarnya.